Nah, dia punya tim kerja. Jadi yang ada di samping kiri kanannya itu mendukung semua. Kayaknya dia ada bagi hasil, Bang. Jadi mereka berbentuk tim gitu. Kalau saya lihat sih ya, kalau memang dia naikin semua, saya nggak tahu ya apakah Kristen atau tidak juga ya, karena mungkin bisa jadi ada, bisa juga enggak. Cuma kan gini ya Bang Juma ya, maksudnya kok narasi dia itu hampir sama kayak Bang Juma gitu, makanya mungkin itu yang bikin kita kecele selama ini gitu loh. Ya dia lama belajar itu. Oh ini Bang Suma kalau ngomong kayak gini, caranya begini, itu dia pelajari. Seperti itu. Pernah saya lihat lo di bawah itu, luar biasa. Itu yang nge-give itu sampai puluhan paus loh Bang Juma. Ngeri juga. Saya kadang-kadang heran juga ya. Makanya saya pikir ini asli. Makanya saya selalu follow dia kan gitu loh. Karena gampang lo masukin. Kita tinggal bilang aja. Bilang aja kau takut kesaing Zuma. Bilang aja kau takut kesaing Zuma. Sudahlah kau. Buka kamera saudara Pastor Dede dulu. Kita diskusi namamu lagi kan yuk. Namamu udah redup Zuma. Jadi kau takut kesaing, makanya kau bilang kayak gitu Zuma. Bilang aja kau takut kesaing, udah. Orang dia pakai nama saya Bang. Ngapain saya tahu kesaing, nama saya dipakai kok. Mana ada pakai namamu? Dia pakai nama sahabat Zuma, bukan namamu. Jangan ini. Ya itu berarti saya kan. Bukan berarti kamu. Berarti Pastor kalau Dede, ada yang namanya sahabat Zuma, berarti itu ngaku. kita Kalau itu kamu gitu. aja. Aduh, Diskusi aja yuk. Jangan gitu Zuma. Diskusi Kamu aja yuk kesaing, Pastor Dede. Kamu takut kesaing namamu. Namamu udah redup sama Edis, dan sekarang ada juga yang mau redup lagi ya sama itu sahabat Zuma. Makanya kau bilang kayak gitu. Bilang aja kau takut kesaing. Saya lenyap di atas muka bumi ini pun Kristen tidak akan menambah apa-apa dalam agamanya. Terus Tetap aja begitu. Kenapa kamu menyempain orang dengan kamu bilang kalau dia terima gift itu betul. dia bakal kena tumor gini? Kenapa kau bilang tahu. gitu? Kenapa dia kamu harus pakai akun orang? saya? Kenapa dia harus pakai akun sahabat Bang Zul, Bang? Salahnya di mana? Salahnya di mana? Ya, salah orang dong, mencari cuan itu bebas. Yang penting dia nggak menghujat, gitu. Oh ya udah. Kamu bilang aja kamu takut kesaing, udah. Enggak, saya bilang sama Anda, saya hilang di atas muka bumi ini, agamamu tidak akan mendapatkan nilai plus sedikit pun. Tetap aja seperti ini. Tetap aja seperti ini, Bang. Sekarang saya nanya. Yesus palsu, gitu. Sekarang saya nanya, dia merugikanmu nggak? Dengan dia Jelas pakai nama sahabat Zuma. Saya merasa dirugikan. Kenapa? Karena setiap hari orang naik ke komal saya, mengganggu diskusi saya dengan curhat bahwa ada yang nyamar-nyamar saya gitu loh. Berarti yang bodoh siapa? Hah? Nah, itulah yang bodoh siapa? Kenapa dia mau saya masuk? katakan Udah tadi. tahu itu Zuma palsu, kenapa mau masuk ke situ? Itulah yang saya katakan tadi. Itulah yang saya katakan tadi. Mereka itu bodoh atau mereka memang ini sesamanya Kristen yang pura-pura kemudian ngaku-ngaku Islam kan gitu. Kan kalau di dalam agamamu boleh kan nyamar-nyamar? Iya kan? Filipi 1 nomor 18 itu kan bisa dengan cara tipu-tipu kan bisa tuh. Itu kan sudah diajarkan pada Yahudi ngaku Yahudi, pada Yunani ngaku Yunani, pada orang yang taat Torah pura-pura ngaku Torah, ngaku taat Torah. Kan gitu sudah diajarin kan? Berlaku seperti licik seperti ular, cerdik seperti ular, jinak seperti merpati. Kan udah diajarin Bang. Jadi biasa aja itu. Kita nggak usah bahas itu. Tapi intinya kan dia boleh nggak buka kamera kita diskusi. Tapi ya udah gini aja, aku buka kamera, kamu buka masker, ayo. Berani nggak? Kenapa harus buka masker? Kenapa? Lo sampai kapan mau kayak gini Zuma? Hah? Lo mau sampai kapan? Kenapa? Paulus bapaknya kau tidak tahu siapa. Lo nantangin orang, tapi wajahmu. Paulus tidak kau tahu siapa dia, gimana mukanya. Mukanya Paulus Anda tidak tahu. Dia kasih Anda 13 buku. Bapaknya Anda tidak tahu siapa, Anda ikutin. Bang Suma setiap saat buka kamera. Hanya gara-gara ini aja ditutupi sampai itu jadi alasan. Itu kan menandakan bahwa dirimu itu nggak gentleman. Kamu malu. Makanya kamu nggak mau ngeliat kamu Zuma. Saya sampaikan sampai saya teriak waktu di Milad kemarin. Saya bilang pendeta seluruh Indonesia saya tantang. Masa enggak gentleman itu? Aduh parah sekali. Jadi kamu takut sama maskerku gitu? Bukan, aku mau berdebat sama kamu Zuma. Kalau mukamu tuh udah terbuka ya, kalau maskermu tuh ya udah nggak gitu apa-apa. ya. Itu sama halnya kamu takut.
sama aja kamu juga pengecut. Kalau kamu Enggak kalau dong, enggak pengecut dong saya, karena saya kemana-mana, ke markas Loh. kalian kemana-mana, ke lo mana-mana pengecut saya dong. pergi. Dengan Enggak. wajah yang ditutupin tuh sama Enggak aja dong. pengecut cuma. Enggak, Kalau emang enggak, kau saya enggak bukan tutupi pengecut, wajah kok. Saya enggak tutupi coba wajah dibuka nih. maskermu. Film saya diputar kok seluruh Indonesia. Film saya diputar kok di Tentuan, tidak pakai masker. Saya hanya menghargai saudara-saudara saya non-muslim, Kristen-Kristen yang ada dekat-dekat rumah saya ini. Ini saya pakai masker menghargai kalian. Secara tidak langsung sama halnya saya menutup diri gini untuk menyampaikan kebenaran kepada saudara. Kalau saya tidak menghargai tetangga saya, kakak angkat saya, adik angkat saya yang Kristen, saya udah buka. Apa yang saya harus takutkan? Saya ganteng, saya cakep, saya tajir, saya masih kuat. Apa yang saya harus takutkan? Kalau kamu merasa kamu ganteng, kenapa kamu tutupi wajahmu? Coba buka Ya, dulu dong. kan udah ku jawab tadi. Kan udah ku jawab. Gimana kita mau tahu kau ganteng apa enggak? Ya kan, kamu tinggal lihat saja film saya kok. Ada 21, ada di bioskop seluruh Indonesia diputar. Masih main loh hari ini. Nonton di situ, Bang Suma main film Doti, layar lebar seluruh Indonesia bisa nonton. Sedikit lagi tampil di YouTube. Parah kau ini, lucu ente. Lucu. Kalau Anda mau tahu muka saya, langsung aja ke bioskop. Habis itu Anda viralkan, ini loh Bang Suma main film. Kan lucu ente ini. Yang dibilang pengecut itu Paulus. Iya kan? Kalau itu penilaianmu, mana gambarnya, mana kemudian kalau Anda itu jadikan sebagai acuan. Kalau di Indonesia ada si CP, Tamparagi, siapa lagi? Kiamat. Itu pengecut semua berarti. Christian Prince, mana mukanya? Nggak ada. Jangan karena modal gigi aja semuanya orang kau anggap remeh. Salah satu pendebat ya di Indonesia ini yang nggak mau nunjukin muka cuman kamu Zuma, cuman kamu. Yang lainnya itu berani nunjukin muka, cuman kamu yang nggak berani. Kamu sendiri kenapa nggak nunjukin mukamu? Kenapa kau pakai wajahnya pendeta orang pendeta pastor ini? Kenapa? Loh, emang kenapa? Masalah? Oh, wajar. Emang masalah? Orang kamu aja nutupin pengecut mukamu berarti. kok. Gimana sih? Berarti kamu pengecut berarti. Kamu lebih pengecut karena kamu Ya, nggak mau nunjukin mukamu. Kamu ini lebih muka saya pengecut ini. dibanding saya. Ini muka saya. Yaudah, Coba mukamu sepotong, mana mukamu sepotong aja. Buka maskermu coba. Coba kau buka kameramu dulu. Kau buka kameramu pakai masker atau tutupi kain. Matamu aja coba lihat. Kalau aku buka masker cuma ya. Buka aja kameramu, pingin nanti lihat. kalau aku buka masker ya, yang Buka ada pengikutmu aja. nanti Buka pada aja. follow aku semua. Giginya Jangan keluar, jangan. kan giginya Itu si alah. pastor keluar, giginya Jangan, keluar si jangan. pastor. Itu alasanmu aja, itu alasanmu aja. Kamu undang saya ke gerejamu pun saya hadir loh. Kalau kamu undang saya ke tempatmu, ke gerejamu, saya Ngapain datang. saya yang undang orang yang nggak mau buka muka, buka masker? Ya saya datang, Ngapain? saya datang. Nggak ada Berarti kan untungnya. Anda bisa lihat saya langsung. Coba, kamu di daerah mana ini? Di Medan kah? Atau di Manado kah? Atau Ya, di Medan. Gorontalo? Di Medan. Coba kau bikin undangan, saya datang di sana. Saya ke Medan. Tapi Oke, resmi undangannya. tapi dengan satu syarat kau buka masker, gimana? Mau? Kenapa rupanya Berani? maskerku? Kau takut sama Kenapa? aku? Kenapa kau takut dan mau nunjukin muka? Kalau Kenapa? saya sudah datang di tempatmu dan lengkap dengan tubuhku ini, sudah ada di tengah-tengah kamu, saya mau pakai masker pun kan tidak ada masalah kan? Kamu udah lihat aku langsung. Yang namanya Undang saya secara resmi. Zuma, Acara diadakan Zuma. oleh gereja ini, diskusi Jangan atau debat di-mute lah. persaudaraan. Debat persaudaraan menghadirkan tamu dari Islam, Bang Suma melawan pendeta ini, diadakan di gereja ini. Wallahi saya datang, demi Allah saya datang. Undang saya. Kalau perlu jadikan saya sebagai narasumber tetap di gereja. Saya datang. Saya sedikit pun tidak ada takut sama saudara-saudaraku Kristen. Tapi gini Bang Juma, saya mau tanya, apakah Iya. itu Bang Juma mendapat diberikan undangan, apakah terus menggunakan masker kah? Atau Iya, gimana? iya dong. Saya menggunakan masker, emang kenapa? Kan kenapa rupanya? Mau kali lihat gigiku. Iya, bukan gitu. Maksud saya kan, kalau masker ini kan condong kan lebih ke arah pada saat zaman COVID ya. Kalau sekarang kan kita kan namanya tatap muka itu kan harus sama. Dengar dulu ya, izin lihat dulu lah, ya. Kapir-kapir yang sering diskusi itu bahkan tidak pernah nongol badannya. Itu kenapa kau nggak protes itu? Kenapa nggak protes tuh kepada yang si CP,
si Kilakna. Protes. Artinya Kenapa gini abangku, protes gitu? artinya begini. Kalau Bang Suma sudah mau datang di tempat kalian, apa artinya sebuah masker? Berarti bukan Bang Suma itu takut. Pakai masker itu ada alasannya. Saya ini pemimpin, staf saya itu banyak yang oten. Kalau saya buka masker, habis itu saya membahas kalian penyembah setan, penyembah ini, penyembah itu dan seterusnya. Habis itu besok saya ketemu mereka di lapangan. Kan gimana perasaan saya gitu loh. Sementara saya harus menyampaikan kebenaran, di sisi lain mereka adalah bawahan saya. Jadi saya dilema. Kalau saya pakai masker kayak gini, besok ke kantor buka masker, itu kan mereka masih merasakan, oh bapak masih menghargai kita, dia masih menggunakan masker. Kalau saya sudah buka masker, keluar di rumah tetangga ini, apalah kata orang ini. Begitu abangku. Jadi ada nilai yang saudara-saudara tidak bisa sampai ke sana. Tapi saya yang merasakan. Kalau dikatakan saya untuk menutupi wajah supaya saya tidak dikenal, kata siapa? Toh viral foto-foto saya kok. Tanpa masker viral kok foto-foto saya. Cuman saya nggak mau secara sengaja. Nih, lihat nih. Habis itu kita bahas Bible. Itu sama halnya saya nginjak muka saudara-saudara saya yang Kristen. Karena saya juga punya sahabat, punya kakak angkat yang setiap saat ketemu pelukan, cipika-cipiki. Saya sama dia masih hormat sama mereka, adik-adik saya. Jadi saya menghargai mereka. Kalau saya buka masker, itu sama halnya saya tidak menyimpan perasaan sedikit pun kepada mereka. Meskipun yang saya sampaikan ini adalah kebenaran, tapi kan tidak semua dari orang Kristen itu mau menerima apa yang saya sampaikan. Mereka lebih mengedepankan doktrin, dogma, dan kebencian. Mereka, padahal kalau mereka lihat, ini Bang Suma ada nggak dia pernah menghina Yesus? Setiap hari justru dia yang menghindarkan hinaan-hinaan Yahudi terhadap Yesus. Bang Suma setiap hari menjaga marwah Yesus dengan mengatakan orang Roma, orang Yahudi pembenci Yesus tidak berhasil membunuhnya. Bukankah itu adalah sesuatu yang bernilai positif? Sedangkan kalau orang Yahudi yang berbicara tentang Yesus, coba aja baca Talmud. Bang Suma membahas Yesus, memuliakan Yesus. Ketika orang Kristen mengatakan Kristus terkutuk di atas salib, Bang Suma melawan. Enggak, Yesus itu tidak terkutuk di atas salib. Bukan dia yang dikutuk. Kenapa bukan dia? Karena ada potensi bukan dia. Apa itu yang dikutuk? Itu adalah orang yang melakukan dosa. Sekarang Kristen ditanya, apa dosa yang dilakukan Yesus sampai dia harus dikutuk? Enggak ada katanya. Ya berarti Bang Suma benar. Yang disalib itu bukan Yesus. Nah, ada enggak saya menghina? Tidak. Cuman karena Kristen merasa terbantahkan kepercayaan yang diyakini, mereka menganggap Bang Suma itu penghujat, maka masker pun dilawannya. Mau buka kamera, yang penting buka masker. Ya buka sendiri kameranya enggak. Kan gitu abang. Jadi saya pakai masker itu bukan karena saya takut, bukan karena saya segan ditangkap, dan enggak kok. Saya setiap saat diancam. Bahkan tempat saya juga didatangin. 2 tahun yang lalu rumah saya dibakar di belakang. Enggak ada takut-takutnya, saya enggak berhenti juga. Dilaporkan di polisi juga saya alami semuanya. Apakah surut? Enggak, saya enggak surut. Sedikit pun saya nggak surut, malah saya semakin semangat. Kenapa? Kalaupun saya mati dalam keadaan syahid. Mati syahid saya, karena saya memperjuangkan kebenaran. Seperti itu, Bung. Jadi nggak perlu saya takut. Buka maskermu kan kau? Enggak. Nggak ada rasa takut saya itu sedikit pun. Apalagi sama manusia. Islam itu nggak takut sama manusia, yang ditakuti cuma Tuhannya. Kalau Islam itu takut, maka Islam itu tidak ada, bukan agama jihad berarti. Sementara kami itu diajarkan berjihad, melawan kebatilan, melawan kemungkaran. Mengajarkan manusia menyembah kepada makhluk itu kemungkaran. Maka kami datang untuk fakatilu aulia asyaitan, perangi mereka saudara-saudaranya setan. Karena hanya setan yang mengajarkan manusia untuk ingkar kepada Tuhan penciptanya. Begitu kaidahnya. Siapa bilang saya takut? Enggak takut pun. Kalau saya takut, ngapain saya berdebat? Karena ini adalah ranah sensitif. Justru karena saya tidak takut. Begitu saudara ya. Jadi kalau saudara Kristen itu ada niatan mau mengundang Bang Suma datang untuk dialog diskusi secara resmi di gereja, saya mau diperhadapkan dengan pendeta manapun, wallahi saya datang.
Yang penting saya diundang secara resmi dan tidak ada tendensi untuk melakukan sesuatu yang negatif. Hanya sekedar tanya jawab. Saya datang pasti. Meskipun di sarang Kristen, meskipun di markas Kristen, saya datang. Semakin di markasnya Kristen, saya semakin suka. Gitu abangku. Ini tolong diviralkan. Saya diundang secara resmi oleh kebijakan gereja. Kita undang Bang Sumaju. Ini ada, kita bahas bagaimana ini menurut pandangan dia, apa latar belakangnya. Nah, kita diskusi. Gitu maksud saya. Oke, baik. Tapi bukan Saya kebencian. terima. Iya, silakan. Kalau itu memang alasannya bisa saya terima, boleh. Yang saya juga Makasih, nggak Bang. permasalahkan, saya permasalahkan. Memang kalau memang itu niat baik Bang Juma, ya nggak masalah. Cuma saya memang santer juga mendengar ya beberapa permasalahan ya antara Bang Zuma dengan Ustadz Yusuf PI. Nah itu kenapa bisa sampai Saya dengan Yusuf PI itu nggak ada masalah. Masalah apa? Macam-macam Dengan Yusuf- nyoten urusannya. Banyak kali urusanmu kau kapir-kapir. Urusi nggak ada Tuhan masalah itu. saya dengan Yusuf PI saya nggak ada masalah. Beliau adik-adikan saya. Beliau masih adik saya itu. Urusi Tuhan yang kedinginan di gerejamu itu pakein baju urusi Pak Yusuf, Ustadz Yusuf. Ucil Kristen. Aku Kristen ya. Silakan. Aku tadi dengar Bang Juma bilang demi mempertahankan kebenaran. Ya, aku kaget juga. Maksudnya apa kebenaran apa sebenarnya? Karena Oke. kebenaran kalau menurut aku. Oke. Akulah jalan, akulah kebenaran dan hidup. Tidak ada orang yang sampai kepada Tuhan tanpa melalui aku. Yesus ini tujuan atau jalan? Iya, kan di dalam Kristen ada kebenaran. Ya, Yesus ada jalan. ini Sedangkan tujuan di kamu akhir. tidak ada jalan dan kebenaran. Bagaimana kamu Yesus mengatakan ini kebenaran? Yesus ini tujuan akhir atau dia hanya jalan? Bukan jalan saja, dia mengatakan dia hidup. Nah, itu Tahu itulah nggak makanya. kebenaran dan hidup. Makanya saya datang mengatakan selama saya ada, maka saya akan tetap ya sebagai pembawa berita kebenaran dan akan melawan semua kebatilan yang ada, termasuk menjadikan Yesus itu sebagai tujuan. Yesus itu adalah jalan. Kata Yesus nih gini, Bang. Hidup kekal itu kita peroleh dengan cara percaya kepada Dia sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Apa jawaban saudara Ucil? Ya, aku juga percaya bahwa Yesus itu diutus oleh Bapa. Terus Enggak, gimana? bukan itu. Itu bahasa-bahasa orang-orang licik itu. Bukan licik ya. Ya Abang Suma tadi Saya mengatakan angkat telepon jalan. dulu. Sedangkan Yesus itu bukan jalan, tetapi kebenaran, bukan kebenaran, tetapi Bang hidup. Kores, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Lanjut Gurunda. Lagi nelpon, lanjut. Lagi nelpon Gurunda. Oh gitu, oke. Ya Ucil, kenapa dengan Yesus jalan dan kebenaran dan hidup itu? Nah, gini Bang. Ya, jadi menurut Abang udah mengakui dan Abang juga tahu bahwa Yesus adalah jalan, bukan jalan saja tetapi kebenaran, bukan kebenaran saja tetapi hidup ya. Hidup. Kemudian kalau menurut Abang tadi mengatakan bahwa di dalam keyakinan Abang ada kebenaran, di mana ada kebenarannya? Kan gitu. Gak ada kebenaran Bang, tidak ada di dalam keyakinan Abang. Pertama, kebenaran dalam Islam itu Allah berfirman bahwa sesungguhnya yang disembah selain Allah adalah berhala. Lalu kemudian Allah juga berfirman di surah Al-A'raf ayat 194, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah hanyalah makhluk yang lemah yang serupa juga dengan kamu. Kemudian Islam melihat ke seluruh dunia, ternyata banyak berhala-berhala yang disembah yang serupa dengan kita, maksudnya berhidung, bertangan, berkaki, berkelamin tentunya. Dan titik beratnya itu di kelamin. Banyak Tuhan-Tuhan yang berkelamin yang dituhankan di dunia, mereka akhirnya hilang sekarang. Maka itulah kebenaran dari Islam, gitu kan. Contoh misalnya Ucil menyembah Yesus. Apakah Yesus ini jalan yang ada kelaminnya? Ada? Kalau ada, berhala itu dalam Islam. Sehingga itulah kebenaran yang bisa dilihat
seluruh umat manusia. Gitu, Ucil. Oke bang, baik bang. Memang benar abang katakan tadi benar ya. Karena Alhamdulillah. di dunia ini memang banyak alahan ya sesuai 1 Tawarikh 16. Jangan lupa Banyak kelaminnya. alahan, ya. Jangan lupa kelaminnya. Dengar. Allah doang nggak cukup, Santai, harus ada Bang. kelaminnya. Ya, Oke. santai bang ya. Banyak alahan abang baca aja ya. Banyak alahan. Kenapa alahan? Karena ala karangan-karangan. Betul. Abang sendiri saja mengakui Yesus itu diutus oleh Allah yang benar. Kamu mau tolak itu? Kami mengikuti Yesus sama dengan mengikuti Allah yang mengutus Yesus. Itulah kesempurnaan kami. Jadi Tapi Yesus orang ada kelaminnya. tahu itu di situ udah tahu bahwa Silakan oh, Nuruna. mereka ini sempurna karena Oke. mereka ikuti Yesus yang Allah yang benar Kalau yang mengutus dunia. mengikuti Yesus, kita buktikan nih. Kalau mengikuti Yesus, ketika Yesus bertuhan, Anda bertuhan juga. Yesus bertuhan, aku bertuhan. Maksudnya gimana? Yesus bertuhan atau Yesus itu ateis? Yesus itu dia berdoa kepada Bapa, ya. Itu berdoa bukan, membuktikan dirinya Tuhan atau hamba Tuhan? Iya, memang aku Yesus itu hamba, ya hamba. Nah, nabi, udah. sesuai yang apa yang Berarti tercatat di dalam, pertanyaannya kita lanjutkan nih. di dalam Yesus Bible. itu berarti Yesus itu bertuhan kan? Oke, Bertuhan nggak? iya bertuhan. Oke, Karena berarti dia Yesus hamba, nggak ateis. ada Nah, nabi. kalau Anda mengakui Yesus itu bertuhan, Yesus bertuhan kepada siapa? Baik ya, Yesus bertuhan kepada Allah yang mengutus dia. Ya, itu Allah yang Oke. benar. Sedangkan kamu menyembah kepada Allah Oke. lain. Itulah makanya Oke, salahnya di oke. situ. Jangan Ya, dulu. dengar dulu jangan, bang. Bang Suma jangan dulu bentar aja. saudaraku. Ya, kalau Jangan kau ke, itu, jangan Bang. ke saya dulu. Jangan ke saya dulu. Ke Anda dulu. Oke. Jadi Yesus itu bertuhan kepada Bapa yang mengutusnya. Ada nggak Yesus bertuhan kepada sosok yang mengaku Yesus Kristus? Yesus tidak pernah bertuhan atau berdoa ke siapapun yang lain. Dia hanya berdoa kepada Bapa yang mengutus Oke, dia. berarti Jadi Yesus misalnya, tunggu. Berarti Yesus tidak memiliki sembahan bernama Yesus Kristus. sembahan yang bernama Yesus Kristus, sedangkan Yesus itu adalah Kristus. Yesus Kristus. Enggak, maksud saya ya. bertanya loh. Berarti Yesus ini tidak memiliki sembahan yang memakai nama Yesus Kristus. Betul? Memiliki nama sembahan gimana abang? Aduh gimana? mulai Yesus itu adalah mulai kena ini, mulai kena Kristus itu gora-goranya bahasa ini. apa coba? Yesus itu ketika bertuhan, berarti dia tidak pernah beribadah atau mengilahkan diri atau menghambakan diri kepada sosok yang bernama Yesus Kristus. Betul? Bang, jawab. Nah, gimana? Berarti Yesus ini tidak pernah Pertanyaan tadi menyembah. gimana? Yesus ini tidak pernah menyembah sosok yang mengaku Yesus Kristus. Betul? Kan aku tuh tadi mengatakan Yesus berdoa, Yesus bersujud kepada Allah yang mengutus dia. Berarti dia tidak nggak pernah beda? menyembah dan bersujud kepada sosok atau makhluk yang mengaku Yesus Kristus. Ya memang tidak ada, Yesus hanya menyembah dan bersujud Kena kepada dan berdoa deh. kepada Bapa. Kena deh. Nah, sekarang Jadi Anda kamu sebagai itu, seorang Bang Kristen, Anda sebagai seorang Kristen ikut siapa menyembah Yesus Kristus? Ayo. Oke, kau diam dulu ya. Kamu udah sendiri mengakui bahwa Yesus itu diutus oleh Allah yang benar. Bahkan saya juga mengakui. Iya, Makanya kalau kau itu berani sanggup membuktikan bahwa Allah yang mengutus nabimu itu adalah yang orang kenapa Israel, lari ke semua orang saya? akan mualaf, Kenapa lari ke saya? Tetapi kalau kau tidak sanggup Kenapa lari ke membuktikan saya? karena itu adalah Kenapa lari ke saya? Saya karangan pertanyakan yang benar Anda adalah dulu. Allah orang Israel. Saya pertanyakan yaitu- Anda dulu. yaitu Saya Yahweh. pertanyakan Makanya orang Anda. kita berpegang kepada kebenaran itu, Bang Suma. Bang Suma, kau dengar dulu ya. Di dalam surah Yunus 90, Allah yang
benar di situ kau baca biar kau tahu ya. Yunus 90, surah Yunus 90, Allah yang benar adalah Allah orang Israel ya. Allah yang kau sembah itu benar atau tidak harus kau pertanyakan. Jadi siapa itu, yang jangan Anda sembunyi-sembunyikan, ikuti? ya. Siapa yang Gitu. Anda ikuti menyembah makhluk Yesus Kristus? Pertanyaan saya itu. Siapa yang Anda ikuti? Tadi Saya kan tidak Yesus. mengikuti Allah Akulah lain. jalan. Saya tidak mengikuti Akulah Yesus jalan. Akulah kebenaran. Akulah hidup. Ya kan pengikut Yesus katanya. Nah sekarang Yesusnya tidak menyembah manusia atau makhluk yang mengaku Yesus Kristus. Anda menyembah makhluk atau manusia yang bernama Yesus Kristus. Pertanyaan saya, siapa yang Anda ikuti? Jawab. Aku tadi udah jawab. Aku menyembah Yesus yang diutus Siapa oleh yang Bapa, Anda yang ikuti? diutus oleh Yahweh. Siapa yang Anda Yesus ikuti? Kristus. Di mana Yesus Kristus menyembah aku ikuti makhluk ajaran bernama Yesus Yesus Kristus? Ya oke. Di mana Yesus berdoa kepada makhluk atau sesuatu sesembahan lain kecuali hanya Yang kepada Bapa bernama di surga? Yesus Kristus. Nggak ada Di ini. mana Yesus menyembah makhluk yang bernama Yesus Kristus? Tidak ada. Kamu mau cari sampai dimanapun tidak ada Yesus menyembah. kepada Pertanyaan Yesus saya, Kristus makhluk. siapa yang Ya. kamu ikuti menyembah makhluk bernama Yesus Kristus? Ya aku ikuti ajaran Yesus, bukan aku ikuti siapa-siapa. Yesus tidak Gimana pernah sih? menyembah makhluk yang bernama Yesus Kristus. Iya, aku mengerti. Terus siapa maksudnya. yang Anda ikuti Aku menyembah bilang, makhluk Yesus Kristus? iya itulah mungkin pikiran kau, tapi kami tidak mengikuti Yesus. Siapa yang Anda ikuti menyembah manusia bergelar Yesus Kristus? yang diutus oleh Bapa. Gitu. Siapa yang Anda ikuti? Siapa yang Anda teladani? Siapa yang mengajarkan Anda menyembah makhluk yang bernama Yesus Kristus? Kamu tadi bilang ya makhluk yang bernama Yesus Kristus ya. Sebenarnya maksud kamu itu apa, bro? Maksud kamu itu apa? Saya itu menurut kami orang sudah tahu semua bahwa kami menyembah kepada Yesus. Yesus Iya, Kristus saya yang bertanya, dilahirkan oleh siapa seorang yang perawan Anda Maria. contohi? Ya. Siapa yang Anda contohi menyembah makhluk yang bernama Yesus Kristus? Siapa yang Anda contohi? Iya, siapa yang Anda contohin gimana lah? Kalau aku ikuti ajaran Yesus berarti aku ikutin contohnya Yesus. Gimana sih? Di mana Yesus menyembah makhluk bernama Yesus Kristus? Kasih dalil. Oke, ya. Kasih dalil. Kamu tunjukin aja. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu tujuanmu. Kamu yang Saya nggak tahu. mengatakan. Saya nggak tahu. Kamu yang mengatakan kami mencontohi Yesus menyembah Yesus Kristus. Di mana Yesus mencontohkan? Yesus Kristus tidak pernah menyembah kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus menyembah kepada Tidak Bapa, pernah. Sang Bapa. Pertanyaan saya, ketika Anda mengatakan Anda pengikut Yesus, muncul pertanyaan. Kalau Anda pengikut Yesus, siapa yang Anda ikuti menyembah Yesus Kristus? Jawab. Ya, aku kan ikuti ajaran Yesus yang diajarkan oleh para murid sampai Di diajarkan mana Rasul Paulus. Yesus mengajarkan ya. menyembah dirinya? Dengar dulu. Dia itu Yesus itu ajarannya itu ajaran yang dia bawa itu yang disebarkan untuk kami mengikuti ajaran. Di mana ajaran Yesus agar manusia menyembah dirinya? Di mana Yesus mengajarkan itu? Nah, kami dengar dulu, kami mengikuti ajaran Yesus. Jangan kau kemana-mana ya. Iya, kalau kamu mengikuti ajaran Yesus, berarti kamu tidak menyembah Yesus Kristus. Karena Yesus sendiri tidak menyembah Yesus Kristus. Gimana sih abang? Ini pikiranlah kau dulu. Kami mengikuti ajarannya, berarti dia itu adalah teladan kami, suri teladan kami. Nah, Gimana sekarang sih, kalau Abang? kamu mengikuti teladannya, ada nggak Yesus meneladankan kepadamu untuk menyembah makhluk bernama Yesus Kristus? Ada atau tidak ada? Maksud kamu itu dari tadi saya tidak mengerti Yesus Kristus mengajarkan kami menyembah Yesus Kristus yang makhluk. Iya. Maksudnya tujuan Iya. kamu siapa? Coba kau bilang aja biar aku tahu. Iya, siapa yang mengajarkan kamu menyembah Yesus Kristus? Siapa yang mengajarkan? Baik, yang mengajarkan untuk kami mengikuti ajaran Yesus Kristus adalah Bukan para mengikuti murid-muridnya, ajaran, rasul-rasulnya. menyembah.
menyembah, mengilahkan sosok makhluk halus yang ngaku Yesus Kristus itu siapa yang ngajarkan? Itu pertanyaannya. Oke, baik. Di sini saya bilang ya, Yesus Kristus itu, ya, dia tidak perlu datang untuk bertepuk dada bahwa sembahlah aku. Tidak Lalu pernah. siapa yang mengajarkan ente? Lalu siapa yang mengajarkan ente? Kami itu mengikuti ajaran dia itu, padahal Di yang mana sama dengan ajarannya kami, agar manusia mempertuhankan menuhankan dia. dirinya? Di mana ajarannya supaya manusia menyembah dirinya? Di mana? Oke, Tunjukkan. kau diam. Tunjukkan. Oke, Tunjukkan. bagus ya, bagus kawan-kawan. Ya, sekarang saya tanya ke kamu ya. Di mana Orang Kristen, ajarannya? Di mana Oke. ajarannya Yesus mengajarkan menyembah Kristus Yesus? Oke, baik. Kami orang Kristen menaklukkan diri, taat, tunduk kepada Yesus Kristus enggak? Saya tanya. Nah, siapa yang mengajarkan itu? Ya udah, berarti kami mempertuhankan dia. Terus kau mau? Ya, siapa yang Kami mengajarkan? Katanya mempertuhankan mengikuti dia. Yesus. Katanya Anda meneladani Yesus. Siapa yang Anda teladani menyembah Yesus? Siapa? Kan aku tadi bilang yang menyebarkan ajarannya itu adalah murid-murid, rasul-rasulnya. Makanya kami ikuti ajarannya. Di Dan kami mana? Di mana mempertuhankan murid-murid dia. Yesus Gitu. mengajarkan beribadah menyembah Yesus? Di mana itu? Nah, kemudian kau mengatakan bahwa tidak menyembah Yesus, sedangkan di dalam Bible mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada anak itu tidak binasa. Berarti makanya Yesus berkata barang siapa percaya kepada Kalau dia akan percaya beroleh kepada hidup. Yesus, Gitu. kalau percaya kepada Yesus binasa atau tidak binasa? Tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. oke. Karena Jadi untuk kalau memperoleh percaya hidup yang kepada kekal itu Yesus, harus lewat kalau dia. kalau Bukan lewat percaya jalan kepada yang lain. Yesus, kalau percaya kepada Yesus berarti tidak binasa. Yesus mengatakan dia adalah utusan Tuhan. Percaya enggak? Ya, kau tadi tidak dengar. Saya tadi mengatakan Percaya Yesus nggak? itu diutus oleh Bapa dan kau juga mengatakan Sekarang bahwa kalau dia Yesus itu diutus, sekarang oleh Bapa kalau yang dia benar. sekarang kalau dia diutus, kenapa kau tuhankan? Nah, oke. Karena Bapak mengatakan, kalau siapa yang percaya kepada yang diutus itu, maka peroleh Percaya hidup atau yang kekal. menyembah? Kau juga. Nah, Percaya kau atau dengar dulu. menyembah? Percaya atau Bentar menyembah? dulu, ya. Kau itu dengar dulu. Kau tadi bilang kau udah mengakui dengan mulutmu sendiri, ya. Kalau bahwa percaya Allah yang kepada mengutus Yesus, itu adalah Allah yang benar. Kalau Berarti percaya Allah kepada yang salah. Yesus, Ya, kalau kau- percaya kepada Yesus, berarti percaya kalau Nah. dia itu utusan Tuhan. Oke, kau udah mengakui juga bahwa Allah yang mengutus Yesus adalah Allah yang benar, berarti Allah Iya. itu Allah yang salah. Oke, otaknya itu Kalau gitu. Kau Yesusnya, emang kalau gimana Yesusnya sih? mengatakan Kalah kau sama saya, bro. percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Terus siapa yang mengajarkan kamu percaya kalau Yesus itu Tuhan? Kan tadi aku udah bilang ya, Bapak mengutus dia untuk apa? Iya, Untuk kan dia percaya, utusan, untuk dia utusan. mengikuti dia. Ah, Ya, dia dan kau mengikuti sendiri Yesus. mengakui itu, dan Mengikuti kau Yesus. sendiri mengakui. Yesus menyembah siapa? Kan tadi aku udah jelas panjang lebar dari tadi. Mengikuti bahwa Allah yang Yesus. mengutus Yesus itu. menyembah siapa? Ya, Yesus berdoa kepada Bapa yang Nah, mengutus kamu dia. menyembah kepada Yesus, siapa kamu ikuti? Ya, karena Bapak mengatakan supaya Saya ikuti ulang dan lagi, percaya kepada saya Yesus. ulang lagi. Kamu menyembah Yesus ikut siapa? Ya, aku ikuti ajaran Yesus itu yang diajarkan. Di oleh mana para Yesus murid-muridnya. mengajarkan menyembah dirinya? Kami itu walaupun Yesus tidak mengatakan gitu, tetapi kami Katanya tadi mengakukan diri percaya sepenuh. kepada Yesus. Mengakukan diri sepenuh. Katanya tadi Ya, mengikuti kami menghambakan diri Yesus. kepada Dia. Kenapa sekarang kamu tidak Ya. mengikuti dia? Kamu tadi udah mengakui bahwa Yesus itu utusan dari Allah yang benar, berarti Allahmu yang salah karena kau udah akui bahwa ya Allah yang mengutus Yesus benar. Kau kena di situ. Berarti kau harus pikir dulu bahwa Allahmu itu salah. Yang benar adalah Allah yang mengutus Yesus yang kami ikuti. Pakai otak kau itu ya, gitu. Oke. Benar nggak kau pikir dulu? Di dalam Yesaya 46 nomor 5, hendak dengan siapa engkau mempersamakan kami sehingga kami sama?
Tuhan itu laisa kamitslihi syai'. Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Yesus serupa dengan makhluk enggak? Serupa. Yesus mengatakan Bapa itu bisa dilihat enggak? Enggak. Suara Bapa bisa didengarkan enggak? Menurut Yesus enggak. Yohanes 5 nomor 37. Nah, sekarang kau mengaku mengikuti Yesus. Yesus menyembah kepada hakikat laisa kamitslihi syai', kepada hakikat yang tidak serupa dengan apapun. Lah kamu menyembah kepada makhluk yang serupa dengan kau sendiri. Siapa yang ajarin? Iya, bagus ya, teman-teman ya. Kami itu, kau dengar sini, kami itu sempurna bro. Kau udah mengakui, kami menyembah Yesus itu sama Siapa dengan yang menyembah Bapa. ajarin? Makanya kau jangan Siapa semena-mena, yang ya. ajarin Maka kami menyembah itu sempurna kalau Kristus mau cari Yesus? kebenaran. Siapa yang ngajarin menyembah Oke. Yesus Kristus? Oke ya, dia ini ya sebenarnya kalau dia Siapa bilang yang kebenaran, ajarin kebenaran itu hanya di menyembah Kristen. Yesus? Karena Allah yang benar, Siapa yang ajarin menyembah Allah Yesus? yang benar dia udah mengakui ya. Siapa yang benar, ajarin mengutus menyembah dia udah Yesus mengakui. Kristus? Sebenarnya dia harus pikir di situ. Jangan Siapa kemana-mana, yang takut kali kau mengajarin bantuan. menyembah Ya, Yesus? Kau udah mengakui ya. Siapa yang Kami mengajarin menyembah Yesus Yesus? sama dengan menyembah dan memuji Allah. Siapa Itulah kesempurnaan yang kami. mengajarin menyembah Yesus? Memuji Yesus sama dengan menyembah kepada Bapa. Itu disebut Siapa yang kesempurnaan mengajarin kami. menyembah Yesus? Para murid-muridnya yang Oh, mengatakan para ajaran murid-murid. Berarti kamu bukan pengikut Yesus, tapi kamu pengikut murid Yesus, betul? Yesus. Kami bukan pengikut murid, tapi kami ikuti ajaran Tadi yang kau dibawa bilang Yesus. kau pengikut Kami ikuti murid Yesus. ajarannya. Ya. Tadi Kamu kau kemana-mana, mengakui kamu yang hubungi mengajarkan saya di menyembah mana? Yesus itu murid Yesus. Kami ikuti ajaran Yesus, bukan mengikuti siapa-siapa. Kami ikuti ajaran yang dibawa oleh Yesus, yaitu yang disebut Injil. Oke? Nah, Kami di mana Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Iya, di dalam Bible semua banyak ayat mengatakan bahwa harus percaya kepada Dia. Ya percaya, Dia itu menyembah, siapa dia, menyembah, ya? menyembah, menyembah. Ya. Menyembah, Oke. menyembah bukan percaya, menyembah. Menyembah. Oke ya. Dengar dulu kau itu. Menyembah itu sebenarnya menyembah itu salah, tetapi yang pentingnya itu percaya. Percaya itu yang benar, kawan. Kau harus pikir. Ya, Tetap tapi percaya pertanyaan kepada kau sesuatu itu menyembah. artinya, Kalau kamu percaya percaya kepada sesuatu itu Yesus, artinya kita kalau kau mengikuti, percaya ya. Yesus, kalau kau Gitu. percaya Yesus, Yesus menyembah kepada siapa? Yesus itu dia jelas berdoa kepada Bapa yang mengutus dia. Kalau kau Allah percaya yang kepada benar. dia, kalau kau percaya kepada dia, kau harusnya ikut menyembah siapa? Iya, karena Bapa yang di surga mengatakan bahwa harus melalui Yesus Oh, itu udah. harus percaya kepada Yesus itu. Robe otakmu, kau haram jada, jangan pernah kau naik di komalku lagi sampai kiamat datang, karena kau orang yang tidak menggunakan otak dalam berdiskusi, kau hanya menggunakan pantat. Kau cocoknya di gereja saya jadi tukang sapu, jangan di komal-komal Islam. Kau muter belit seperti ular karena kau berbicara tapi tidak menggunakan otak, kau hanya menggunakan lubang pantat. Sekali-sekali kalau diskusi dengan saya pakai otakmu, jangan pakai lubang pantatmu. Karena lubang pantatmu itu tak bernada, pales. Ngomong seenak perut kau. Kau pikir ini kelas TK? Kau percaya Yesus? Kalau percaya Yesus ya jangan Kristen. Kuncinya percaya Yesus ya, jangan jadi Kristen kalau percaya Yesus. Kalau kau mengatakan mulutmu percaya Yesus, tapi kau masih Kristen, itu kau pembohong. Karena Yesus yang asli mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus Kristus. Malah kau percaya kepada Yesus Kristus itu. Harusnya jawabannya tadi kalau ditanya